Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah di malam yang mulia ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia di salah satu rumah Allah, di salah satu taman surga. Bersama-sama kita tafaqquh fid din, kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya mengantarkan kita semuanya kepada ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, demikian istiqamah di atas agamanya. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, tema kajian kita di kesempatan malam mulia ini yaitu Islam agama yang mudah. Islam agama yang mudah. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam sebagai agama yang terakhir, agama yang menutup semua agama sebelumnya sekaligus menghapuskan semua agama sebelumnya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia termasuk dari yang merugi pada hari kiamat. Maka demikianlah tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan Islam untuk kita semuanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian.
wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam, bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini. Allah sempurnakan kenikmatan untuk kita semuanya, yaitu nikmat Islam. Demikian Allah ridhai agama ini. Dan tidak ada agama di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Ya, maka Islam yang Allah karuniakan untuk kita semuanya, Allah limpahkan untuk kita semuanya nikmat Islam. Kemudian Allah berikan kita nikmat hidayah, yaitu petunjuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan nikmat yang paling tinggi yaitu nikmat Sunnah. Tatkala kita mempelajari Al-Quran, hadis sesuai dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah nikmat Sunnah. Ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di antara doa beliau, Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut dengan sunnah. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, Islam yang sempurna, maka di antara syariatnya ternyata Islam agama yang mudah. Ya, ini agama yang mudah, bukan untuk kita kemudian meninggalkan syariat Islam, dianggap mudah, boleh ditinggalkan, boleh ya memilih seenaknya, bukan. Tapi ternyata syariat ini Allah mudahkan. Tidak ada di dalam Islam kecuali semua syariatnya mudah. Kalau sampai pada keadaan sulit, maka Allah mudahkan. Ya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan Islam untuk kita semuanya, tidak lain agar kita semuanya bisa meraih ridha Allah, agar semua dari kita bisa meraih surga Allah. Kenapa? Islam mudah. Mudah untuk semuanya, tanpa kecuali. Setiap muslim pasti akan merasakan bahwa Islam adalah agama yang mudah. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran akan mudahnya agama ini. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin menjadikan Islam ini kesulitan untuk kalian, beban untuk kalian. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalam surat An-Nisa ayat 28, dan Allah Subhanahu wa taala ingin meringankan untuk kalian, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, dari semua umat yang ada, kita umat yang terakhir. Dan kita umat yang paling lemah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata umur umat ini berapa? 60 sampai 70 tahun. Padahal umat yang telah berlalu umur mereka sampai 1000 tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun. Sangat panjang umur mereka.
Nabi Adam alaihissalam tuluhu situna zira'an. Ya, Nabi Adam alaihissalam itu tingginya 60 hasta. Ya, satu hasta itu kurang lebih setengah meter ya, kurang sedikit. Ya, kalau 60 hasta berarti ya mendekati 30 meter. Ya, tingginya Nabi Adam alaihissalam itu mendekati 30 meter, kemudian terus mengecil sampailah kita yang terakhir. Ya, kita 170 saja mungkin sudah wah saya tinggi ya. Ada yang lebih sedikit wah merasa sudah hebat sekali, padahal itu pendek sekali dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam, umat-umat yang terdahulu. Makanya Allah kisahkan ya di dalam Al-Qur'an itu kaum 'Ad, kaum Samud itu kaum yang sangat kuat. Ya, mereka melobangi gunung menjadi rumah-rumah. Ya, mereka umat yang sangat kuat, umurnya panjang lagi. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan syariat Islam sebagai syariat yang terakhir, itu syariat yang sangat mudah. Itu yang kita syukuri saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mengumpamakan orang-orang Yahudi diperintahkan untuk mengerjakan dari pagi sampai zuhur, Allah berikan 1 qirat. Orang-orang Nasrani untuk mengerjakan dari zuhur sampai asar diberikan 1 qirat. Adapun umat ini dari asar sampai maghrib diberikan 2 qirat. Ya, diberikan balasan pahala 2 qirat. Maka mereka ahlul kitab bertanya kepada Allah, ya kami lebih lama, kami lebih berat di waktu panas, di waktu siang, kami hanya 1 qirat. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apakah aku mendolimi kalian sedikit pun? Kata mereka tidak. Artinya balasan 1 qirat itu sudah balasan yang sangat banyak, lebih dari apa yang mereka kerjakan. Ya, maka dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Allah kehendaki adalah umat ini. Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya. Kalau kita lihat syariat-syariat para nabi dan para rasul yang Rasulullah sebutkan, al-anbiya ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa abuhum wahid wa dinuhum wahid. Kata Nabi SAW, para nabi dan para rasul itu ibu-ibunya berbeda, tapi bapak mereka sama, agama mereka sama. Maksudnya adalah tauhid kepada Allah. Tauhid para nabi dan para rasul sama. Apa yang berbeda? Ibunya, maksudnya adalah syariatnya, tata caranya itu yang berbeda. Maka para nabi dan para rasul berbicara tentang akidah, tentang keimanan, ya, berbicara tentang rukun iman, maka semuanya sama di antara para nabi dan para rasul. Perkara yang pokok, perkara yang mendasar, semuanya sama. Yang berbeda adalah tata caranya, syariatnya. Dan ini para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka, para nabi dan para rasul, yang satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Ya, Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan saudaranya Harun. Ya, berjumpa dengan para nabi yang lain. Satu masa itu karena mereka diutus pada satu kaum tertentu, mereka bisa berjumpa dengan nabi yang lain, dengan rasul yang lain. Ketika syariat Allah sudah banyak ditinggalkan manusia, Allah utus kembali nabi. Manusia semakin jauh dari kebenaran, Allah utus lagi seorang nabi, seorang rasul. Demikian yang terjadi pada umat yang terdahulu. Berbeda dengan Islam, ini yang sedang kita bahas. Berbeda dengan Islam di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, tidak dibersamai dengan nabi yang lain. Syariatnya bukan untuk satu kaum, tapi untuk alam semesta, jin dan manusia.
Dua-duanya berkewajiban untuk memegang syariat ini. Syariat ini bukan hanya waktu tertentu, tapi ternyata syariat untuk sampai hari kiamat. Masanya sangat panjang sampai tegaknya hari kiamat. Ini masa berlakunya Islam sampai tegaknya hari kiamat, di mana Islam mencakup kehidupan seluruh manusia, rahmatan lil alamin, bahkan mencakup bangsa yang kedua yaitu jin. Untuk waktunya juga sangat panjang, dari semenjak diutus sampai datangnya hari kiamat. Oleh karenanya syariat Islam Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya syariat yang sangat mudah, sehingga itu berlaku kapanpun, dimanapun, akan terus berlaku. Saleh likulli zaman wal makan. Islam akan selalu baik di setiap waktu dan tempat. Ya, coba kita perhatikan dari semenjak Nabi SAW sampai kita sudah berapa tahun jamaah? Sudah 1400 tahun ya, lebih. Ya, sudah hampir 14,5 abad ya. Dan ternyata sampai sekarang Islam sempurna. Sampai sekarang Islam sempurna, tidak ada yang kurang. Al-Quran masih utuh, tidak ada yang bergeser sedikit pun. Hadis-hadis Nabi juga demikian dijaga. Dalam kitab-kitab hadis semuanya masih terjaga semuanya. Kitab-kitabnya para ulama sampai pada kita semuanya terjaga. Dan ini ternyata akan terus berlaku sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, maka Islam ini agama yang mudah, dan demikian hikmahnya Allah jadikan agama ini benar-benar saleh, benar-benar baik untuk setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang mudahnya Islam, Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam ini agama yang mudah sehingga setiap muslim sampai kepada ridha Allah dengan mudah, masuk di dalam surga dengan mudah. Ya, antara kita dengan surga Allah itu tidak jauh. Kita menjadi seorang muslim yang benar, dengan akidah yang benar, bertauhid kepada Allah, menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan-larangan Allah, istiqomah seperti itu, masuk di dalam surga. Ya, maka demikian mudahnya agama Allah Subhanahu wa taala. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menjadikan agama ini sesuatu yang memberatkan untuk kalian. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, Allah berikan kepada kita semua syariat yang itu syariat sempurna, dan semua syariat yang ada di dalam Islam itu semuanya mudah untuk kita. Tidak ada kesulitan buat kita semuanya. Allah jadikan agama ini kemudahan untuk kita semuanya. Bahkan ketika ada yang sulit, maka dimudahkan. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang memberatkan diri di dalam agama ini kecuali ia akan kalah. Ia tidak akan mampu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, maka usahakanlah untuk bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Wa qaribu, usahakan untuk mendekat. Wa abshiru, dan kabar gembira. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini sangat mudah. Ketika ada 3 orang yang datang ke rumah-rumah Nabi, berjumpa dengan para ibunda kaum mukminin, bertanya tentang ibadahnya Rasulullah.
faka'annahum taqalluha. Sampai 3 sahabat ini merasa bahwa mereka belum bisa beribadah, mereka belum berbuat apa-apa. Ya, maka yang satu mengatakan, kalau begitu aku akan sholat malam dan tidak akan tidur malam. Yang kedua, kalau begitu aku akan terus berpuasa, tidak akan meninggalkan puasa setiap hari. Yang satu lagi, kalau begitu aku tidak akan menikah. Ya, menikah itu menyibukkan. Saya tidak ingin menikah, semua untuk ibadah. Ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, bagaimana sikap Nabi jamaah? Setuju tidak? Cocok tidak dengan keinginan hebat mereka? Ternyata tidak. Ainal ladzina qultum kada wa kada. Mana di antara kalian yang tadi mengatakan demikian, demikian, demikian? Fa inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku seorang yang paling takut kepada Allah, aku yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, akan tetapi aku sholat malam, aku juga tidur malam. Aku berpuasa, aku juga kadang tidak berpuasa. Aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ini tadi yang Rasulullah sebutkan, walan yusadadina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seorang memberatkan diri kecuali pasti akan kalah, pasti akan binasa. Maksudnya memberatkan diri adalah keluar dari batasan-batasan di dalam Islam. Islam memiliki batasan-batasan yang kalau kita fahami semuanya mudah. Tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Kalau kemudian berlebih-lebihan, melampaui batas, lebih dari batasan tersebut, walaupun dirasa itu hebat, itu bukan dari Islam. Ghalabah, ia akan kalah, ia tidak akan mampu, ia akan binasa bersama dengan sifat berlebih-lebihan tadi. Contohnya tadi, saking pengennya ibadah yang hebat, tidak mau tidur malam, full selama malam untuk salat malam. Saking pengennya beribadah kepada Allah, setiap hari berpuasa, tidak ada siang kecuali pasti berpuasa. Ini sebenarnya hebat. Ya, kalau dilihat dari semangat saja tanpa ilmu. Maka boleh tidak kita semangat tidak diimbangi dengan ilmu? Boleh tidak jamaah? Semangat tidak diimbangi dengan ilmu, wah bahaya. Iya, nanti kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka Rasulullah SAW langsung tegur ini. Ya, mana tadi yang mengatakan demikian? Yang satu tidak mau menikah sibuk. Ya, urusan wanita, urusan di rumah, ya sangat sibuk. Saya pengen semua untuk beribadah. Ternyata Rasulullah juga menikah, Rasulullah juga beribadah. Rasulullah manusia yang paling takut kepada Allah, Rasulullah hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Maka sebaik-baik petunjuk siapa jamaah? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, petunjuk beliau yang paling sempurna, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun dengan perasaan kita pengen yang baik, tapi itu keluar dari petunjuk Rasulullah, maka menjadi salah. Ada seorang sahabat namanya Abu Israil. Israil ini sebenarnya nama Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub alaihi salam itu nama lainnya Israil. Ya, jadi Israil itu nama nabi, ya. Maka orang-orang Yahudi kita sebut mereka Yahudi, bukan Israel, ya. Penamaan yang benar mereka Yahudi, bukan Israel, karena Israel nama sangat mulia, nama seorang nabi. Ini sahabat namanya Abu Israil. Ia berjemur di siang bolong. Ia dalam keadaan puasa, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tidak berbicara, dan berjemur di bawah terik matahari seharian. Ingin berdiri karena Allah, ingin berjemur di terik matahari karena Allah, ingin puasa tidak bicara karena Allah.
ingin berpuasa tidak makan dan minum karena Allah. Ini kira-kira benar tidak jamaah? Ya, dari tadi berdiri tidak mau duduk, ya pengen berjemur tidak mau berteduh, tidak mau berbicara. Ini yang tiga ini benar atau tidak? Tidak ada ibadah kecuali ada dasarnya, ada dalilnya. Karena hukum asal dari ibadah adalah haram kecuali ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka kembali pada hukum asal ibadah adalah haram, tidak boleh. Sampai benar-benar ada dasarnya, ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ibadah bukan dengan perasaan kita, kayaknya hebat ini kalau saya puasa seharian atau sehari semalam saya tidak bicara karena Allah. Benar atau tidak? Ternyata tidak. Itu enggak ada syariatnya. Itu enggak ada dasarnya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Maka ketika Nabi SAW kemudian dikabarkan yang demikian, ya sudah dikabarkan yang demikian, maka Rasulullah katakan, perintahkan kepada Abu Israil untuk duduk, untuk berteduh dan berbicara, dan lanjutkan puasanya. Karena puasa dari makan dan minum ada syariatnya tidak jamaah? Ada syariatnya. Ya, ada syariatnya. Jelas ibadah puasa, ada puasa yang fardu, puasa di bulan Ramadan ini wajib fardu, ada puasa sunnah. Jelas, silahkan lanjutkan puasanya, tapi silahkan duduk, silahkan berteduh, silahkan berbicara. Kenapa? Karena itu bukan ibadah. Ya, ternyata ibadah bukan sekedar selera, bukan sekedar mengikuti perasaan, mengikuti apa yang dipandang baik oleh akal kita. Bukan. Ibadah benar-benar apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibadah. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, maka seorang yang memberatkan diri keluar dari batasan-batasan di dalam syariat, illa ghalabah, kata Nabi, pasti akan binasa. Nah, ini kaidah ini kalau sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin banyak amalan-amalan yang biasa dikerjakan padahal ternyata tidak ada syariatnya. Ternyata itu memberatkan kita padahal tidak ada syariatnya, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita benar-benar berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid." Hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajid, peganglah dengan gigi geraham, gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah kewajiban kita untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang kepada Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Nabi berupa ucapan, perbuatan, sifat, demikian takrir. Takrir adalah semua yang dibenarkan oleh Nabi. Apa yang dilihat dari para sahabat, Rasulullah diam, Rasulullah membenarkan, itu namanya takrir. Dan semua disebut dengan sunnah. Maka itu yang kita pegang. Dan kalau ini kita mencukupkan dengan yang itu saja, itu sudah ya sangat kuat buat kita semuanya. Contoh salat misalnya. Salat fardu kita jaga berjamaah di masjid. Untuk laki-laki wajib untuk berjamaah di masjid ya. Kemudian salat sunnah qabliyah dan ba'diyah kita jaga. Salat malam kita jaga. Salat duha kita jaga. Ya, kemudian salat-salat sunnah yang lain, salat sunnah ketika masuk masjid, salat sunnah selesai dari wudu, ya, ada salat janazah dan lain-lain, itu kita kerjakan sudah sangat cukup buat kita semuanya. Masih perlu salat-salat yang lain yang tidak ada contoh dari Nabi? Sudah tidak perlu ya. Ya Allah, itu saja sudah sangat cukup buat kita semuanya.
Bahkan Islam mengajarkan pada kita ada yang wajib, ada yang sunnah. Kenapa yang wajib itu harus dikerjakan oleh kita semuanya? Yang sunnah ini yang menentukan tingkatan kita di sisi Allah. Semakin kuat kita menunaikan yang sunnah, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kembali antara yang wajib dengan yang sunnah, ternyata yang wajib saja itu Allah berikan banyak keringanan untuk kita semuanya. Banyak sekali keringanan yang Allah berikan pada kita. Ya, seorang yang berpuasa misalnya, ya tidak mampu berpuasa karena sakit. Sakit yang boleh meninggalkan puasa Ramadan itu sakit yang bagaimana, saudara-saudari? Sakit yang membuat kita tidak bisa keluar rumah. Ini kalau kita bicara kewajiban untuk menjenguk orang sakit. Orang sakit yang mana yang itu wajib, ya, atau sangat dianjurkan untuk kita jenguk? Yang sakitnya sampai tidak bisa keluar rumah. Kalau masih bisa sholat di masjid, masih bisa keluar, ya ini bukan sakit yang dimaksud tadi. Sakit yang boleh meninggalkan puasa juga sama, memang sakit. Mau duduk saja mungkin pusing, berdiri mungkin kunang-kunang, ya, berat di badan, ya. Jangankan puasa, nahan sakit saja berat lah, itu boleh tidak puasa. Padahal puasa itu fardu, puasa Ramadan itu wajib, itu rukun dalam Islam. Ketika ada yang memberatkan, Allah berikan keringanan. Perhatikan bagaimana mudahnya Islam. Seorang yang sedang puasa ingin mengadakan perjalanan jauh atau safar, ingin safar, bagaimana? Boleh tidak membatalkan puasa, jamaah rahimakumullah? Mana yang lebih utama, lanjut puasa atau membatalkan puasa kalau kita safar? Iya. Pada asalnya membatalkan itu lebih baik. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama annahu yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mencintai keringanan-keringanannya, rukhsah-rukhsahnya itu diambil oleh hambanya, dan Allah membenci hamba yang mengambil maksiat kepadanya, artinya yang mengerjakan maksiat kepadanya. Jadi keringanan Allah bandingkan dengan maksiat. Allah cinta hambanya mengambil keringanan yang Allah berikan, dan Allah benci pada seorang yang mengambil atau mengerjakan maksiat kepadanya. Jadi rukhsah, keringanan, dan itu bagian daripada mudahnya Islam. Itu pada asalnya hendaknya kita mengambilnya. Kecuali kalau tadi bahasan puasa tadi, karena banyak hadis Rasulullah pernah ketika safar berpuasa, Rasulullah juga pernah ketika safar membatalkan puasa. Ada dua-duanya. Sehingga kesimpulannya yang paling kuat adalah kalau seorang merasa ringan tetap puasa, maka puasa itu atau melanjutkan puasa itu lebih baik. Tapi kalau safar merasa berat sehingga dengan membatalkan puasa itu lebih nyaman, lebih enak, maka silahkan membatalkan itu lebih baik. Ya, jadi tafsil, ya, dirinci di antara dua tadi. Mana yang lebih baik, puasa atau tidak puasa ketika safar? Jawabannya tergantung keadaan kita. Kalau ringan silahkan puasa lebih baik, tapi kalau itu dirasa berat maka membatalkan lebih baik. Dan subhanallah, ya, kita dapati di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya demikian. Contoh di dalam salat misalnya, salat fardu, seorang sedang sakit, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak ingin menjadikan agama ini memberatkan kalian. Seorang tidak mampu salat berdiri karena sedang sakit, bagaimana salatnya? Salatnya duduk. Terasa sekali, ya, kalau Bapak Ibu pernah sholat karena memang tidak mampu berdiri kemudian duduk, itu serasa sekali dalam hati, ya Allah betapa indahnya Islam, betapa mudahnya Islam. Kalau dipaksa untuk berdiri sangat berat, bisa jadi bahaya. Ketika dimudahkan untuk bisa duduk, Masya Allah. Sholli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa ala janbin. Salatlah berdiri, dan ini khusus salat fardu
Salat yang wajib, yang diwajibkan untuk berdiri. Adapun salat sunnah bebas, berdiri itu lebih baik, duduk pun diperbolehkan. Tapi yang duduk mendapatkan pahala setengah yang berdiri. Untuk salat sunnah ya. Jadi salat sunnah mampu, pengen salatnya duduk di kursi misalnya, pengen salatnya duduk di karpet, boleh tidak? Boleh kalau salat sunnah. Adapun dalam salat fardu maka berdiri itu rukun di dalam salat, maka tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau tidak mampu ternyata boleh. Silahkan salat sambil duduk. Kalau tidak mampu silahkan salat sambil berbaring, kata Nabi. Masya Allah. Betapa mudahnya ya agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya dalam semua urusannya. Kita bicara zakat misalnya, yang wajib mengeluarkan zakat ini siapa? Orang-orang yang mampu, yang punya kelonggaran, sudah mencapai nisabnya, sudah haul, sudah 1 tahun berlalu, baru diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang tidak mampu mengeluarkan zakat bagaimana? Wajib tidak menunaikan zakat? Untuk mengeluarkan uang untuk zakat wajib tidak jamaah? Tidak hanya tidak wajib, bahkan ia berhak untuk menerima. Masya Allah. Ya, yang tidak mampu tidak hanya dikatakan tidak wajib mengeluarkan zakat, bahkan ia berhak untuk menerima zakat. Ketika ada yang berikan zakat silakan diterima. Anda termasuk yang berhak menerima zakat, termasuk dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, di antaranya fakir dan miskin. Sehingga antara yang kaya dengan yang miskin mereka sangat kuat hubungannya. Yang miskin melihat yang kaya, Masya Allah, orang kaya tapi baik sekali, orang kaya tapi derma sekali, orang kaya tapi perhatian sekali dengan yang tidak mampu, Masya Allah, cinta sekali dengan yang kaya. Yang kaya juga demikian melihat yang miskin, Masya Allah, Allah uji saudara-saudaraku dengan sedikit harta, Allah berikan saya banyak harta, maka begitu cintanya kepada yang miskin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syariat Allah Subhanahu wa taala ketika sampai pada keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, di mana macam-macam dari kemudahan yang Allah berikan pada kita. Di antaranya yang sulit Allah gantikan. Seperti mandi, kewajiban mandi, kewajiban berwudu, ternyata tidak ada air atau tidak mampu memakai air. Gantinya apa jamaah? Gantinya tayamum. Jadi tayamum itu bisa menggantikan apa? Bisa menggantikan wudu, bisa juga menggantikan mandi. Ya, yang dalam riwayat ketika seorang sahabat ya junub dan kemudian tidak ada air, maka gulung-gulung di tanah ya. Dirasa tanah harus sampai semua ke seluruh badan ya. Baru kemudian turun syariat tadi, ternyata gantinya mandi yang itu sulit cukup dengan tayamum. Tayamum sangat mudah. Ya, kita tepakkan di debu, sesuatu yang mengandung debu, atau langsung di tanah, bebatuan, kerikil, pohon ya yang mengandung tanah, silakan. Kalau di tempat kita juga mungkin tembok apa ya, kemudian ditiup. Setelah itu antara mengusap wajah dengan mengusap tangan itu dua-duanya boleh. Yang mana duluan boleh, tangan duluan boleh, wajah duluan boleh, dua-duanya ada riwayat yang sahih dari Nabi. Diusapkan ke wajah, langsung sambung ke tangan kanan, ke tangan kiri, ya sudah selesai. Coba perhatikan mudahnya. Yang wudu tadi dari mulai tangan, wajah, kepala diusap, ya kaki semua dibasuh. Ketika digantikan dengan tayamum, caranya cuma tadi, ditepakkan ya, minimal 1 kali, ya 3 kali, kemudian ditiup, usapkan ke wajah, usapkan ke telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, kemudian sudah selesai sampai di pergelangan ya, tidak sampai siku, sampai di pergelangan mengusapnya. Sangat mudah sekali. Yang junub, yang wajib mandi besar, bagaimana cara tayamumnya tidak ada air? Ya, kotoran yang ada di sekitar kemaluan dibersihkan ya, sebisanya semampunya. Karena tidak ada air.
Ya misal ada tisu basah misalnya. Ini gambaran kalau teman-teman yang muda-muda naik gunung misalnya, di atas gunung tidak punya air, junub misalnya. Gimana cara mandinya? Ya bawa tisu basah biasanya, bersihkan, selesai silahkan kemudian tayamum. Kayak tadi, selesai tayamum sudah punya mandi besar. Ya, dari yang sulit Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang mudah. Harusnya mandi, ganti dengan tayamum. Harusnya berwudu, ganti dengan tayamum. Ya Bapak Ibu sedang sakit, ada air tapi mau pegang air, kena angin saja menggigil, apalagi pegang air ya. Sehingga ini ada kemudahan. Islam mudah, alhamdulillah. Ini yang tadi kita sampaikan bahwa Islam itu sangat mudah. Ya, dan mudahnya Islam ini tentu butuh ilmu dari kita semuanya. Bukan mudah kemudian bermudah-mudahan asal-asalan, bukan. Tapi mudah yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di antara kemudahan di mana Allah berikan kesempatan untuk memajukan atau mengakhirkan, seperti salat jamak misalnya. Salat menjamak, ya, menggabungkan dua salat, itu yang bisa digabungkan salat apa? Jamaah, zuhur dan asar, kemudian yang kedua maghrib dan isya. Menggabungkan salat itu dengan jumlah rakaat yang sama, itu namanya menjamak. Zuhur tetap 4 rakaat, asar juga tetap 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Itu namanya menjamak. Untuk siapa jamak ini? Untuk yang mendapatkan masyaqqah. Seorang yang mendapatkan kesulitan, mendapatkan sesuatu yang berat, maka boleh menjamak salat. Seperti tadi yang sedang sakit, sudah wudunya boleh diganti tayamum karena tidak mampu berwudu. Salatnya bagaimana? Boleh dijamak. Dan menjamak pun boleh dimajukan di waktu duhur, selesai salam kemudian langsung mengerjakan asar. Boleh diakhirkan, saya belum pengen kerjakan sekarang, saya pengen kerjakan di waktu asar, boleh. Waktu duhur belum sholat, nanti masuk waktu asar, baru sholat duhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat. Maka di antara keringanannya menggabungkan, itu sudah meringankan buat kita. Sekali kita berwudu, sekalian langsung 2 sholat. Di antara keringanan yang Allah berikan kepada kita, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, ternyata salat bisa dimajukan, salat bisa diundurkan. Masya Allah. Ya, termasuk keringanan adalah mengkosor. Kalau tadi menjamak, ini kosor, mengkosor. Apa mengkosor? Meringkas. Ya, meringkas dari 4 rakaat menjadi zuhur, asar dan isya, ya boleh diringkas, boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Maghrib ya dijamak dengan isya dan isyanya dikosor menjadi 2 rakaat. Kalau itu musafir. Jadi sebabnya boleh untuk mengkosor karena safar. Kalau ada safar maka dikosor, dan setiap kali Rasulullah safar selain kosor juga dijamak, sehingga menjadi apa? Jamak kosor. Zuhur dan asar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, selesai zuhur dan asar. Masya Allah. Sangat ringan buat kita ya Allah. Orang sedang safar, sedang lelah, sedang capek ya. Pikiran hati sedang dalam keadaan di perjalanan, tentu tidak sama ketika di rumah nyaman ya. Salatnya bisa dijamak kosor. Alhamdulillah. Bahkan salatnya pun boleh tidak berjamaah di masjid karena sedang safar. Karena kewajiban salat berjamaah khusus untuk yang mukim, yang menetap. Adapun yang safar maka boleh untuk salat, ya, salat di rumah, salat sendiri, salat di kamar, salat di hotel, silahkan. Bahkan salat Jumat wajib tidak untuk musafir. Salat Jumat untuk yang sedang safar wajib tidak jamaah? Tidak wajib. Ya, Anda pengen lanjut saja ya, karena sudah dalam perjalanan, lanjut saja. Kita nanti salatnya duhur dan asar, tidak usah Jumatan. Boleh tidak? Boleh, ya Allah. Dan ini semuanya dipelajari dalam fikih ya, bagaimana Islam memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Contoh kemudahan di dalam Islam dengan cara diringankan. Contoh diringankan ini istijmar misalnya.
apa itu istijmar? Bersuci dengan kerikil atau dengan batu, baik buang air besar maupun buang air kecil. Kalau kita perhatikan antara cebok dengan air, dengan cebok tadi dengan kerikil atau batu tadi, sebenarnya sisi bersihnya sama tidak jamaah? Tidak sama sebenarnya. Air benar-benar bersih karena mencuci. Tapi kalau dengan batu tadi, dengan kerikil tadi, benda yang kering yang bisa menyerap ya air, itu sebenarnya kering saja, tapi sebenarnya apakah sudah bersih 100%? Mungkin kita katakan belum. Tapi itu takhfif. Itu ada keringanan di dalam syariat Islam yang namanya dipermudah di dalam syariat Islam, dimudahkan. Ya, ketika dengan kerikil tadi kemudian buang air kecil kemudian dilap dengan kerikil sampai kering, ya sebenarnya keringnya tidak sama atau bersihnya tidak sama seperti dengan air. Ketika buang air besar tadi kemudian dibersihkan dengan batu, dengan kerikil sampai benar-benar kering, ya dengan jumlah ganjil ya 3 kerikil, 5, 7 silakan sampai kering. Ketika sudah yakin kering seperti itu, apakah benar-benar sudah bersih? Mungkin kita katakan belum sebenarnya, tapi itu keringanan dalam Islam. Walhamdulillah. Ya, Allah berikan keringanan untuk kita semuanya. Dan ini serasa sekali tatkala kita sangat butuh ya, sedang ada di tempat yang jauh, sedang ada di tengah hutan, sedang ada di atas gunung ya, tidak ada air. Ternyata mudah agama Allah. Mau cari wudu enggak ada air, silahkan tayamum. Mau bersuci tidak ada air, silahkan bisa diganti dengan kerikil, dengan batu. Masya Allah. Ya, maka dalam semua sisi syariat Allah kita dapati semua diberikan kemudahan. Oleh karenanya kaidah-kaidah di dalam fikih ya semua menyebutkan yang mana itu memberikan keringanan kepada kita, seperti kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat. Keadaan yang mendesak itu membolehkan sesuatu yang haram karena mendesak. Dalam keadaan tidak ada makanan sama sekali, kalau tidak makan mati. Adanya kucing, boleh tidak kucing disembelih? Ya, tidak ada makanan sama sekali. Kalau tidak makan mati. Adanya bangkai, adanya kucing misalnya, kemudian kita sembelih kucing kita makan. Khusus untuk ini makannya tidak sampai kenyang ya, para ulama menjelaskan tidak boleh sampai kenyang. Kenapa tidak boleh sampai kenyang? Karena sekedar untuk menyambung nyawa, menyambung hidup. Barangkali mungkin 1 kilo di depan, 2 kilo di depan sudah dapat makanan yang halal. Ya. Sehingga makan secukupnya untuk menyambung saja karena pada asalnya haram. Menjadi halal karena darurah. Karena keadaan darurat maka menjadi boleh. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan untuk kita semuanya, bahkan keadaan yang sangat mendesak. Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang ayah ibunya sudah meninggal mati syahid di jalan Allah, menjadi mati syahid yang pertama dalam Islam. Putranya Ammar bin Yasir disiksa oleh majikannya, masih statusnya budak ya, disiksa oleh majikannya, disiksa sampai sudah tidak mampu menahan siksaan, harus mengucapkan ucapan kufur. Maka ia pun mengucapkan ucapan kufur tersebut karena sudah tidak kuat, tapi hati dalam keadaan tenang dengan keimanan. Ketika disampaikan kepada Nabi SAW, Rasulullah bertanya, bagaimana keadaan hatimu? Aku tetap dengan keimanan wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, kalau nanti kamu dikerjakan seperti itu lagi, silahkan ucapkan seperti itu lagi. Yang penting hatimu dalam keadaan iman. Subhanallah. Kenapa? Karena keadaan mendesak. Ya tidak. Keadaan mendesak sehingga sudah tidak mampu lagi kecuali harus mengucapkan ucapan kufur, tapi hati dalam keadaan iman. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita pelajari syariat Allah dalam semua sisi syariatnya, ternyata semua memberikan kemudahan untuk kita, bahwa Islam adalah agama yang mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini sangat mudah. Walan yusada dina ahadun illa ghalabah, barang siapa yang melampaui batas maka ia akan kalah, ia akan binasa. Jadi yang menjadi catatan kita bahwa Islam ini semuanya mudah. Ketika Bapak Ibu
saudara-saudari merasakan ada sesuatu yang berat, silahkan cari ilmunya. Kalau ada yang dirasa berat, cari ilmunya. Bagaimana ini solusinya? Bagaimana syariat berbicara tentang sesuatu yang berat seperti ini, silahkan. Pasti kita akan dapat jawabannya. Ya, dan satu sisi jangan sampai kemudian kita Islam yang sangat mudah seperti itu kemudian kita memberatkan diri sesuatu yang kita tidak mampu, sesuatu yang membahayakan agama kita. Ya, seperti contohnya tadi yang beribadah dengan yang tidak ada contohnya. Seperti Abu Israel yang ditegur Nabi SAW, 3 sahabat yang kemudian pengen beribadah dengan sangat hebat, ternyata itu melampaui batas. Ya, maka kita benar-benar dalam ibadah kita sesuai dengan syariat Nabi SAW yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itulah petunjuk yang terbaik yang ada di dalam syariat Allah, yang ada di dalam Islam. Baik, demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah apa yang kita kaji pada kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik, dipersilahkan, mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan Bapak. Ya. Monggo. Panjenengan nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya Bapak. Iya. Oh, Masya Allah, ya Bapak, ya. Pak Maruji. Iya, Bapak Maruji. Oh, dekat sini. Iya. Alhamdulillah. Iya, Bapak. Iya. Disampaikan oleh Ustaz bahwa agama Islam itu adalah pendidikan. Subhanallah. Sehingga sebenarnya alasan kita untuk agama Islam secara apa? Iya, betul. Iya. Nah, perlu kami informasikan bahwa dari 272 penduduk di Indonesia, survei tahun 2001, iya, 263 juta lebih itu beragama Islam. Oh, subhanallah. Jadi sekitar 86,88%. Islam, ya. Ini membuktikan bahwa memang agama Islam ini adalah agama yang dicintai oleh warga negara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan materi yang Bapak sampaikan bahwa menurut beberapa ahli mengatakan bahwa sekarang sudah ada kecenderungan bahwa umat Islam itu kehilangan jati dirinya, lupa untuk menjadi umat terbaik di muka bumi. Ini survei. Nah, indikator utamanya adalah bahwa semakin ada tanda-tanda umat Islam kita di Indonesia ini cenderung lebih mencintai dunia, mencintai dunia, harta benda, cenderung melupakan akhirat, walaupun tidak semuanya. Contohnya gini, banyaknya korupsi di Indonesia luar biasa. Indonesia peringkat 3 korupsi di Asia Tenggara. Satu itu dari korupsinya, dia kan orang takut terus tidak takut dosa, korupsi ya. Kedua, ukuran keberhasilan di Indonesia, terutama di Jawa lebih dipandang dari segi keputusan ekonominya. Tidak melihat tingkat kesalehannya. Oh iya, betul. Bahkan bapak-bapak ibu kalau ingin cari menantu itu sering ya kita maklum ya. Iya. Saya di mana? Tidak itu, bukan bagaimana sholatnya, salahnya dan seterusnya. Ketiga, kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, banyak yang betul suka nongkrong di kafe-kafe daripada ikut kajian majelis ya. Ini kita adu bersama. Terus juga ada orang yang contoh yang nyata, malas sholat berjamaah. Bahkan kalau sholat tarawih pun ada di pertama rame, nanti hari pertengahan sudah mulai maju. Nah, artinya apa? Memang mudah, tapi nyatanya banyak indikator yang membuat kita sulit. Lebih cinta pada dunia daripada meraih akhirat. Mencapai surga. Nah, kita sebagai umat Islam yang peduli terhadap ini, bagaimana Pak Ustaz? Niat kita untuk mengatasi hal ini, supaya kita semua bisa hijrah kepada Masya Allah. konsep baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak ya atas pertanyaannya ya. Luar biasa ya, artinya ada satu sisi yang kita bersyukur dengan negeri kita ini ya. Banyak yang kita bangga, kita bersyukur ya dengan negeri kita ini, alhamdulillah.
Tapi juga di sisi yang lain kita ya prihatin dari beberapa hal yang itu menjadi kesungguhan kita sebenarnya, bagaimana kita bisa punya andil ya untuk negeri kita yang tercinta ini ya, di mana negeri kita ini dari sisi nikmat kita bicara ya, subhanallah, kita Allah berikan ketenangan, ketentraman ya, hidup nyaman, hidup bebas dengan agama kita, dengan ibadah kita, dengan ilmu yang kita sampaikan, alhamdulillah kita merasa nyaman ya. Kalau kita lihat di saudara-saudara kita di negeri yang lain, itu sangat jauh dari kita. Ya, saya diberikan kesempatan kuliah di Madinah di tahun 2000-an. Itu teman-teman saya dari negeri lain itu sudah ceritanya macam-macam. Di kami tidak boleh pulang dengan membawa kitab misalnya. Ketahuan saja pasti akan disita di bandara. Di kami ya, memanjangkan jenggot saja tidak boleh, ketahuan pasti akan dipangkas habis katanya. Di kami salat berjamaah bisanya cuma salat berjamaah, kumpul-kumpul nggak boleh sama sekali. Duduk berdua bertiga ketahuan langsung ditangkap katanya. Ya Allah. Dari dulu sampai sekarang di kita alhamdulillah, ini nikmat yang kita syukuri, alhamdulillah. Ya, negeri yang kita cintai dengan jumlah penduduk bahkan mungkin muslim yang paling banyak di dunia ya. Satu sisi ini kita bersyukur Bapak ya. Artinya untuk melihat sisi yang kedua tadi, bahwa kaum muslimin yang jumlahnya mayoritas di negeri, sangat banyak di negeri kita, yang itu sebagai bukti bahwa Islam memang rahmatan lil alamin. Islam itu benar-benar agama yang sangat baik, sangat mudah untuk kita. Alhamdulillah, tapi ternyata masih banyak yang jauh dari agamanya. Maka yang bisa kita usahakan, yang bisa kita berikan untuk negeri yang kita cintai ini, ya, ayo kita sampaikan Al-Quran dan hadis ini kepada saudara-saudari kita. Kita sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat semangat untuk berdakwah, karena itu yang memperbaiki. Kita sering ditanya bagaimana dengan yang di atas, sering ada korupsi, sering ada gini yang tidak amanah, yang tidak adil ya. Kalau dalam kacamata Islam, namanya pemimpin itu hasil dari rakyat yang ada. Kenapa ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang mulia menjadi pemimpin? Karena rakyatnya para sahabat yang mulia, agamanya sangat mulia, maka muncullah orang-orang mulia. Kalau di negeri kita masih ada ya beberapa yang baik dan banyak juga yang tidak baik, itu gambaran masyarakat di negeri kita. Sehingga kalau pengen memperbaiki yang ada di atas sana, itu dengan cara tadi memperbaiki rakyatnya, memperbaiki masyarakat, maka dakwah terus kita semangati, karena itu yang bisa banyak memberikan manfaat kepada manusia. Ya, keluarga kita jadi mengenal Al-Quran dan Sunnah, jadi mengenal Islam, ya, tetangga-tangga kita jadi mengenal Islam. Alhamdulillah akan muncul dari mereka para pemimpin yang itu. Mereka orang-orang yang adil, orang yang jujur, orang yang amanah, insya Allah. Ya, maka sama ketika kita melihat masyarakat secara umum yang tadi fenomena kok anak-anak muda itu jauh dari majelis ilmu seperti ini. Ya, kalau kita lihat sekarang majelis kita ini, saya senang sekali bersama panjenengan semua ini, bahagia sekali. Ya, yang hadir banyak yang sepuh tapi semangatnya luar biasa. Ini majelis panjenengan sekarang ini ya, luar biasa. Masya Allah. Bersyukur ya ketika jumpa jenengan, lah subhanallah, musalla tidak terlalu besar, yang datang subhanallah semangatnya luar biasa, malah banyak yang sepuh-sepuh lagi. Iya, wah. Satu sisi saya senang sekali, bahagia sekali jumpa dengan jenengan. Tapi ya sempat hati nyari-nyari, yang pemudanya mana dari tadi tak tengok-tengok, yang pemuda mana tak tengok-tengok dari tadi. Insyaallah, alhamdulillah. Iya. Ternyata Bapak sampaikan ya, memang sebenarnya kalau buat mereka lebih asik di kafe, lebih asik nongkrong, lebih asik main motor ya, jalan-jalan ya. Tapi jangan pesimis. Ya, kalau kita melihat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya, di mana kita masih belajar, kita sebagian guru-guru kita sudah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan benar, ayo mengajak kembali kepada agama Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu masih sangat sedikit. Kalau dilihat sekarang, alhamdulillah, kita mau kunjung ke kota manapun, alhamdulillah, teman-teman kita banyak, alhamdulillah. Mau yang di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, alhamdulillah, dimanapun ada teman-teman kita yang semangat untuk berdakwah, alhamdulillah. Makanya harapan kalau Allah berikan taufik untuk kita semuanya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mungkin Indonesia sudah beda lagi warnanya, sudah akan semakin saleh insya Allah. Ini yang kita
yang kita lihat ya dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu sangat sedikit. Lihat ada yang mungkin panjangkan jenggot saja mungkin tidak banyak gitu ya. Yang semangat di masjidnya ya Allah, kadang imamnya itu juga yang adzan, itu juga yang qomat, ngimami juga, makmumnya kadang tidak ada. Itu sering didapati dulu. Sekarang alhamdulillah kita mau mampir masjid mana saja, alhamdulillah. Ya Allah. Jadi tidak pesimis Bapak ya kita ya. Insyaallah dengan ilmu yang terus kita sampaikan, ya kita semangat berdakwah, kita menjadi bagian daripada dakwah tersebut. Minimal kita jadi yang mendatangi majelis ilmu yang seperti itu dan bermanfaat untuk diri dan keluarga. Insyaallah itu sangat bermanfaat untuk kedepannya negeri kita yang kita cintai ini. Ya, jadi begitu Bapak ya. Mudah-mudahan menjadi semangat buat kita semuanya. Ya, tidak pesimis. Banyak sekali kenikmatan Allah berikan pada kita. Sisi yang kurang tadi insyaallah akan semakin baik biidznillah. Demikian Allah taala alam bisawab. Ada lagi jamaah pertanyaan? Oh, Bapak ya, silakan. Ketika kajian pada subuh, mana yang sama-sama waktu yang afdal? Iya. Mana yang didahulukan? Apakah kita melakukan kajian pada subuh? Iya. Apakah di pagi? Oh iya. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Keutamaan amal ini tergantung dari waktu masing-masing ya. Waktu dan keadaan masing-masing, sikon masing-masing. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, ada tamu yang datang mengetuk pintu. Lanjutkan Al-Quran atau menyambut tamu? Mana yang lebih utama? Menyambut tamu. Kenapa? Itu ibadah terkait dengan waktu. Hanya waktu itu saja kita bisa mengamalkan. Adapun baca Al-Quran bisa di waktu lain. Ya, kita sedang puasa, ada tamu dari jauh. Kemudian kita sambut, kita siapkan menu jamuan. Kira-kira kita silahkan Bapak Ibu dimakan, saya puasa. Atau kita batalkan. Ternyata membatalkan lebih utama. Pahala tetap Allah berikan, tapi ini dalam rangka memuliakan tamu. Kita batalkan puasa kita. Kecuali tamunya teman dekat ya, kita sampaikan saya puasa enggak apa-apa ya. Oh enggak apa-apa, lanjut aja. Beres. Tapi kalau orang lain kita khawatir kalau mengatakan saya puasa dan silakan dimakan, tersinggung, ya jangan, kita juga batalkan karena Allah. Karena itu ibadah memuliakan tamu. Sedangkan puasa kapan saja kita bisa puasa. Nah, majelis ilmu setelah subuh ini majelis ilmu. Iya. Dan ternyata majelisnya sampai terbit matahari misalnya, padahal yang lebih utama zikir pagi itu sebelum terbit matahari. Tapi ternyata yang lebih kuat adalah majelis ilmu, karena itu ya ibadah besar. Kita tahu keutamaan ilmu ya, dan itu kesempatannya itu. Adapun zikir itu bisa dikerjakan setelah terbit matahari. Jadi waktu zikir pagi itu dari setelah subuh sampai terbit matahari, penggantinya dari waktu duha sampai menjelang zuhur. Itu penggantinya kalau kita belum bisa mengerjakan. Zikir sore daripada asar sampai maghrib. Kalau belum sempat silakan setelah maghrib sampai sebelum tidur, itu waktunya. Jadi waktunya longgar. Ya, jadi tetap ikuti majelis. Insyaallah kalau pas tidak ada majelis, tetap kita niat bahwa kita ingin menjaga zikir pagi setelah subuh, yaitu waktu yang paling utama. Demikian Bapak. Allah taala a'lam. Baik, sudah cukup malam jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan motivasi kita di malam yang mulia ini tentang agama Allah, Islam, agama yang mudah, ya, sehingga ketika kita mendapati perasaan kok sulit, perasaan kok berat, silakan diilmui. Insyaallah kita sampai ternyata yang benar demikian, ternyata boleh demikian, ya. Sehingga tetap dalam hati kita bahwa Islam agama yang mudah, agama yang sempurna, dan kemudahannya pun semua dijelaskan di dalam syariat Allah, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di atas agama Allah, istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah, sehingga tatkala kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya Imam Ahmad, Allah matikan kita semuanya di atas Islam dan sunnah. Allahumma amin. Demikian jamaah rahimakumullah, kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.